Baik ya. Jadi dalam bahasa struktur tentang query ini atau structure query language atau SQL itu sebenarnya ada 3 hal yang harus Anda pahami. Yang pertama adalah ada yang namanya data definition language ya, atau data yang digunakan bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan data ya. Dalam hal ini adalah mendefinisikan basis data, kemudian mendefinisikan tabel ya. Kemudian setelah itu nanti kita bisa menghapus tabel yang ada, menghapus database-nya juga ya. Jadi ingat bahwa strukturnya adalah yang pertama adalah database dulu. Database ini semacam mini world-nya gitu ya. Jadi semacam mini world-nya ya. Kemudian setelah itu setelah Anda buat database-nya baru Anda bisa isikan tabelnya, ya, tabel-tabelnya. Nah, sesuai dengan yang sudah Anda pelajari sebelumnya yaitu mengenai entity relationship diagram ya. Jadi ERD tadi, masing-masing entitas tadi akan menjadi tabel-tabel ya. Kemudian relasinya itu dihubungkan dengan apa yang disebut sebagai foreign key nantinya. Jadi dalam satu tabel itu ada yang menjadi primary key dan kemudian untuk menghubungkan dengan tabel yang lain nanti dia digunakan sebagai atau dia menjadi foreign key di tabel yang selanjutnya ya. Oke, seperti itu. Nah, di dalam data definition language kita mendefinisikan datanya itu menggunakan create table ya. Create table kalau mau itu untuk meng-create table, kalau database kita create database ya. Create database misalkan universitas gitu ya. Kemudian setelah Anda create database-nya, kemudian kita gunakan, kita use database, tadi universitas, kemudian baru kita bisa isi dengan tabel-tabel yang kita inginkan. Jadi kita create table, gitu ya, kita create table misalkan create table mahasiswa, ya. Kemudian kita definisikan field-fieldnya apa saja, misalkan nomor induk mahasiswa dengan tipe data adalah karakter gitu ya. Kalau yang kita pilih adalah sesuatu yang sifatnya tetap ya, jumlah karakternya tetap, misalkan nomor induk mahasiswa 12 karakter, ya kita pakai char saja gitu ya. Tetapi ketika kita mendefinisikan misalkan nama, alamat dan sebagainya ya yang karakternya itu bisa panjangnya berbeda-beda, nah itu kita bisa menggunakan variabel karakter gitu ya. Kemarin di slide yang sebelumnya sudah atau di video yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Silakan Anda dibuka lagi. Oke ya. Jadi nah kita create tabel itu ya. Kemudian setelah itu masuk pada pengisian datanya ya. Ya, masuk pada pengisian datanya. Nah, ini sudah masuk pada pembahasan data manipulation language ya. Jadi kalau kita lihat bahwa data manipulation language itu ada insert, kemudian ada delete, kemudian update dan ada select ya. Kemudian ada beberapa yang lainnya lagi ya. Kalau sebelumnya di dalam data definition language itu ada create table, create kemudian drop ya, kemudian ada alter ya. Alter itu yang digunakan untuk mengganti struktur datanya nanti ya. Struktur yang mau kita rubah misalkan seperti itu ya. Oke, sekarang kita bahas di data manipulation language ya. Saya mulai dulu dengan insert. Nah, insert ini digunakan untuk memasukkan data-data atau menginputkan data. Ya. Oke. Nah, data manipulation language berkaitan dengan perintah-perintah untuk memanipulasi data yang terdapat di dalam suatu basis data. Nah, perintahnya ini ada beberapa ya. Sebenarnya kalau di
Yang di sini tadi ada insert, kemudian ada delete, update, dan select ya. Di sini ada insert ya, kemudian select ya, select, kemudian update, delete ya. Commit dan rollback ini kegunaannya adalah untuk menyimpan data itu secara permanen di dalam disk gitu ya. Kemudian kalau suatu saat kita ingin membalikan lagi ke keadaan semula, misalkan kita sudah lakukan perubahan-perubahan data, kemudian kita commit ya, commit artinya sudah disimpan ke data, basis data. Kemudian nanti suatu saat kita ingin, oh ternyata nggak perlu lagi, kita mau kembalikan ke posisi sebelum commit, ya, sebelum di commit, maka kita lakukan rollback ini. Oke ya, jadi insert itu berfungsi untuk memasukkan data awal pada tabel atau juga dapat untuk menambah data ya. Jadi kita menginputkan data. Ya. Kemudian select itu untuk menampilkan isi suatu tabel atau beberapa tabel sekaligus. Nah, nanti biasanya ditambahkan dengan klausa tertentu atau persyaratan tertentu yang dulu kita juga sudah bahas di pertemuan ke-9 ya tentang aljabar relasional ya. Itu dasarnya adalah di situ ya, select ini. Kemudian commit tadi berfungsi untuk menyimpan hasil pekerjaan dalam media penyimpanan. Kemudian update itu guna merubah datanya ya, merubah data. Tadi kalau yang tadi yang saya katakan untuk ya alter table-nya tadi, yaitu untuk merubah, bisa juga untuk merubah struktur tabelnya, nama field-nya gitu ya. Oke, kalau di sini hanya perubahan datanya. Ya. Kemudian delete itu untuk menghapus satu atau beberapa baris dari tabel. Ya. Kemudian rollback tadi pasangannya adalah commit tadi. Dia akan mengembalikan isi tabel data yang ke bentuk aslinya. Jadi sebelum dilakukan commit tadi ya. Jadi berdasarkan perintah commit terakhir yang dilakukan. Ya. Oke. Yang commit dan rollback ini nanti tidak terlalu kita butuhkan karena ini adalah pekerjaan dari administrator ya. Yang penting adalah kita mencoba untuk bagaimana sih memanipulasi data-data yang kita inginkan. Oke, sekarang saya mulai dulu dengan perintah. Sebelum mulai dengan perintah input, saya akan jelaskan dulu ini adalah operator matematika yang sering digunakan ya di dalam memanipulasi data ya. Jadi ini nanti akan digunakan di where clause-nya atau pada klausa where atau di syaratnya nanti. Jadi ketika kita melakukan select, kemudian from tabel apa, kemudian where. Nah, ini simbol-simbol operator matematika ini yang bisa kita gunakan. Jadi misalkan select bintang from mahasiswa where alamat sama dengan Kalasan gitu ya. Nah, seperti itu. Atau select bintang from mahasiswa where IPK lebih kecil daripada 3 dan sebagainya ya. Jadi sama dengan sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau tidak sama dengan, ini bisa kita gunakan di bagian klausa ya untuk syaratnya itu Pak, di where clause-nya. Baik, saya mulai dengan input data. Saya akan jelaskan dulu perintah-perintahnya terlebih dahulu ya. Setelah itu baru kita demokan di PHP My Admin ya. Jadi kalau kemarin kita pakai yang text mode, nanti saya akan ajarkan yang sudah menggunakan web, basis webnya ya. Tentunya Anda harus menginstal dulu atau sudah menginstal XAMPP ya, XAMPP-nya. Ya. Oke, nanti kita akan bahas setelah saya jelaskan teorinya dulu.
Baik, insert ya, insert atau menginput data kita menggunakan perintah insert into ya. Jadi insert into, kemudian nama tabel yang kita akan isikan datanya itu apa ya. Tentunya sesuai dengan yang sudah kita definisikan ya. Kemudian values atau nilainya apa saja. Nah, baru kita tuliskan harga atributnya. Jadi values ini disesuaikan dengan jumlah atribut yang kita definisikan, gitu ya. Harga atribut 1, harga atribut 2, dan seterusnya. Kalau misalkan di tabel wali itu ada 3 atribut, ya misalkan kode wali, kemudian nama wali, kemudian jabatan, ya misalkan seperti itu ya, atau fungsional, maka ada 3, maka di sini juga kita isikan dengan 3 nilai juga dari atributnya, ya. Contohnya di sini, ya ini lihat di contohnya ya. Jadi insert into wali, jadi maksudnya kita akan mengisi data dari tabel wali ya dengan nilai 5. 5 ini adalah kode wali. Nah, lihat lihat ya. Kenapa dia tidak menggunakan tanda kutip? Karena dia merupakan nilai numerik ya. Jadi dia integer. Kemudian NIP-nya ini kita kasih tanda kutip karena dia merupakan karakter ya. Tanda kutip ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Insinyur Satrio Madya MSc, ini adalah juga karakter ya. Jadi dia dikasih tanda kutip, dan kemudian yang lektor kepala ini adalah fungsionalnya. Jadi kode wali, kemudian ini NIM-nya, NIP-nya, kemudian ini nama walinya, dan yang ketiga adalah fungsionalnya. Oke, seperti itu. Kemudian yang contoh yang bawah ini insert into mahasiswa. Jadi kita akan menginsert data ke tabel mahasiswa ya dengan nilainya. Ini adalah NIM-nya. Oke. Nomor induk mahasiswanya, kemudian ini nama mahasiswanya, kemudian SKS yang dia sudah dapatkan 18 ya. Kemudian IPK-nya 2,48. Kemudian, nah di sini ada kode walinya. Dia kode walinya 5. Oke ya. Oke. Nah, lihat di sini bahwa di tabel mahasiswa itu ada kode wali ya. Nah, ini yang disebut sebagai foreign key. Ya. Kalau di tabel wali ya, di tabel wali di sini dia sebagai primary key gitu ya. Nanti kita lihat sebenarnya kalau waktu kita mendefinisikan tabelnya tentunya sudah didefinisikan seperti ini. Ya, dia ini di tabel wali dia sudah si kode wali ini sudah kita definisikan sebagai primary key. Itu yang kemarin pembahasannya yang disebut sebagai constraint. Sedangkan yang di sini dia sebagai foreign key. Oke ya, nanti kita lihat cara membuatnya ya. Sebenarnya di video sebelumnya sudah ada. Oke. Jadi sekali lagi ketika kita menginput data, jadi pastikan nama tabelnya itu sesuai. Kemudian ketika kita mengisikan datanya, harga-harga atribut yang kita isikan itu juga sesuai ya. Dari jumlah atributnya ada berapa, kemudian tipe datanya juga harus sesuai gitu ya. Oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini adalah form untuk input data wali yang contohnya ya. Ini dibuat di di akses ini ya. Nah, ini cuma pembuatan form saja. Kita tidak sampai di sini nantinya. Kita hanya main-main di basis datanya dulu ya. Oke, ini formnya saja. Jadi kita bisa menginputkan dari sini, misalkan seperti itu ya.
Oke, baik. Oke, ketika kita sudah insert datanya, kemudian kita bisa melakukan commit, misalkan commit wali. Jadi kita data itu sudah permanen. Tapi sebenarnya kita tidak kasih commit pun itu juga tidak masalah ya. Sebenarnya sudah otomatis dia sudah tersimpan juga. Ya. Oke ya. Kemudian untuk menampilkan data dari tabel-tabel yang ada, ya kita menggunakan perintah select ini. Select, kemudian daftar atributnya yang kita mau tampilkan apa saja ya. Ini masih ingat dulu apa ini perintah select daftar atribut ini di pembahasan kita mengenai aljabar relasional itu yang disebut sebagai project ya. Jadi kita memilih atribut-atribut apa saja yang ingin kita tampilkan. Ya. Jadi kita menampilkan kolomnya saja. Kalau kita ingin tampilkan kolomnya itu semuanya ya tidak perlu dituliskan satu persatu. Kita cukup ganti dengan bintang saja. Jadi select bintang, kemudian setelah itu from. Nah, ini dari tabel mana dia? Maka yang selanjutnya di sini adalah nama tabel yang ingin kita tampilkan. Misalkan kita ingin menampilkan seluruh data dari tabel wali. Jadi perintahnya adalah select bintang from wali. Nah, lihat di sini where clause-nya belum kita gunakan. Ya. Where clause-nya belum kita gunakan. Tidak apa-apa. Oke. Tapi ketika suatu saat kita ingin menampilkan misalkan tampilkan dosen wali yang fungsionalnya lektor gitu ya. Maka itu kan sudah ada syarat itu ya. Jadi di sini where clause-nya masuk digunakan. Berarti select bintang from wali, kemudian where fungsional sama dengan lektor. Nah, seperti itu. Nah, sudah mulai masuk di situ penggunaan kondisinya ya. Baik, saya lanjutkan. Silakan kalau ada pertanyaan langsung dipotong saja ya. Silakan. Oke, saya lanjutkan. Nah, kalau kita mengedit tabel ya, mengedit isi tabel ya, kita menggunakan perintah update. Misalkan harga ya, di dalam sebuah tabel ya, misalkan di dalam sebuah tabel itu kita ada kekeliru mengisi sebuah nilai gitu ya. Ya maka kita rubah dengan seperti ini. Update ya, dari kemudian nama tabelnya apa, kemudian set atributnya yang akan kita ganti dengan harga baru apa gitu ya. Kemudian kondisinya seperti apa. Misalkan contohnya di sini. Update wali ya, berarti kita akan mengupdate data wali. Kemudian set ID wali sama dengan 7 ya. Where ID wali sama dengan 5. Jadi kita ingin merubah seluruh data-data yang ID walinya 5 ini kita rubah menjadi 7. Itu maksudnya ya. Oke. Atau misalkan kalau di dalam sebuah toko begitu ya, suatu saat harganya berubah, misalkan harga minyak goreng gitu ya, minyak goreng itu dari 7.500 menjadi 8.000 misalkan. Itu untuk minyak goreng yang yang bermerek Bimoli gitu ya, misalkan. Ya, select update misalkan update barang misalkan dari tabel barang ya, update barang, kemudian set harga sama dengan 5.000 ya, atau 7.500 8.000 tadi sudah mau kita ganti jadi 8.000 ya. Set update barang set harga sama dengan 8.500, where nah nama barangnya adalah Bimoli, where nama barang sama dengan Bimoli. Nah, misalkan seperti itu. Oke.
Oke, ini rollback mengembalikan isi tabel. Misalkan kita sudah commit, kemudian kita ingin kembalikan ke posisi semula sebelum di commit, ya kita lakukan rollback ini. Oke, baik, saya lanjutkan lagi. Nah, kalau untuk menghapus data ya dengan kondisi tertentu, kita atau menghapus baris ya, kita gunakan delete ya. Delete from nama tabelnya, kemudian kondisinya apa ya. Misalkan sini. Contoh yang pertama, delete from wali where ID wali sama dengan 2. Jadi kita akan menghapus ya data dari tabel wali ya di mana ID walinya sama dengan 2. Oke. Jadi yang ID wali 2 terhapus gitu ya. Oke, kemudian kalau yang kedua ini delete from wali where fungsional sama dengan lektor, ya maksudnya adalah kita akan menghapus data-data yang ada di tabel wali di mana syaratnya adalah fungsionalnya sama dengan lektor. Jadi kalau dosen-dosen yang fungsional lektor akan dihapus. Nah, seperti itu ini. Demikian juga yang bawah, kalau ini yang NIP-nya segini ya. Oke, kemudian yang paling bawah ini delete from mahasiswa where IPK-nya lebih kecil 2. Jadi IPK yang lebih kecil 2 akan dihapus dari tabel mahasiswa. Nah, itu delete ya. Oke, sekarang kita masuk pada variasi dari ya, klausa select ini ya. Jadi select itu sebenarnya tadi kan secara mudahnya kita ingin menampilkan data yang ada dalam tabel ya. Kalau menampilkan semua data dari tabel ya tinggal select bintang from nama tabelnya apa. Ya. Nah, tapi kalau kita ingin menampilkan dengan syarat tertentu, maka di situ harus kita tambahkan where clause-nya di sini ya. Jadi sintak umumnya tadi sudah saya tuliskan, select daftar atribut, kemudian from nama tabelnya apa, kemudian where itu kondisinya ya. Lihat di sini, yang contoh pertama. Select ID wali, kemudian NIP, nama. Jadi kita pilih yang kita akan tampilkan cuma ID wali, kemudian NIP dan nama saja. Dari tabel wali, di mana fungsionalnya, lihat sini apa ini? Tanda ini adalah tanda bukan ya. Jadi atau selain, ya. Selain lektor. Jadi yang akan ditampilkan data-data dosen yang selain lektor. Di sini. Kemudian kalau yang di bawah ini select NIP nama fungsional. Jadi kita tampilkan NIP nama fungsional dari tabel wali. Dengan syaratnya adalah ID walinya lebih dari 5. Ya, berarti yang ditampilkan ID wali 6, 7 dan seterusnya, ya. Oke, kemudian ini yang selanjutnya di sini select NIP nama ya cuma NIP dan nama saja dari tabel wali yang mana fungsionalnya sama dengan lektor. Jadi yang NIP dan nama dosen yang fungsional lektor akan ditampilkan. Kemudian yang bawah ini yang asisten ahli. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa tampilkan data sesuai dengan keinginan kita. Itu yang disebut sebagai manipulation ya, memanipulasi data tadi. Kita ingin tampilkan yang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Oke, itu ya mengenai select. Kemudian ini contoh lagi yang lain ya. Ya, kalau ini dari tabel mahasiswa, misalkan yang alamatnya Kalasan siapa saja. Kemudian yang IPK-nya lebih dari 2,5 siapa saja ya, where IPK lebih besar dari 2,5 ya. Kemudian kalau di sini yang SKS-nya kurang dari 18 ya. Nah, kalau yang ini select nomor mahasiswa, nama dan SKS, jadi kita akan menampilkan nomor mahasiswa, nama dan SKS yang sudah dia tempuh. Di mana ya syaratnya lihat IPK-nya lebih besar dari 3 dan nah ini berarti ini syaratnya harus dipenuhi dua-duanya. IPK-nya lebih besar 3 dan SKS-nya sudah melebihi 20. Oke. Jadi kalau yang N ini dua kondisi IPK 3 dan SKS 20 itu harus terpenuhi. Nah, contoh yang bawah ini salah satu terpenuhi sudah cukup ya.
where SKS lebih kecil 18 or IPK lebih kecil 2. Jadi salah satu, misalkan IPK SKS-nya kurang dari 18, ya berarti sudah muncul gitu ya. Tidak perlu kedua-duanya. IPK-nya kurang dari 2 tapi SKS-nya lebih, tapi jarang juga ya. IPK kurang dari 2 tapi SKS-nya lebih besar, itu juga kayaknya juga nggak masuk akal. Tapi ya intinya di sini where clause ini untuk operator OR ini salah satu kondisi terpenuhi, misalkan SKS-nya kurang dari 18 atau IPK-nya kurang dari 2, salah satunya terpenuhi, sudah akan ditampilkan datanya. Oh, Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Pertanyaan. Ya. Tanda bintang tadi itu artinya semua atributnya ditampilkan ya, Pak? Ya, betul. Bintang. Ya. Jadi select bintang itu artinya seluruh atribut akan ditampilkan, gitu ya. Jadi kita tidak perlu menuliskan seluruh seluruh atribut yang ada dalam suatu tabel, gitu ya. Ya, Pak. Jadi, sama itu, Pak. Yang ini yang kalasan kan di situ tanda petik, Pak, 2. Ya, bedanya petik 2 sama yang petik 1 itu apa ya, Pak? Ya. Kalau ini nggak masalah sih, sama aja. Ya, bisa 1, bisa 2 nih. Tapi kalau yang petiknya kebalik itu ya, yang ini ya, misal yang tadi kan kayaknya kebalik ya. Petiknya itu kayaknya kebalik. Sampai saya tunjukkan tadi. Nah, ini ya. Petiknya kan ini kebalik ini. Ini nanti kalau kita jalankan error. Nanti coba kita tunjukkan ya nanti ya. Ini petiknya yang petik apa ya? Petik nggak tahu ini kok bisa karena tulisan juga kadang-kadang beda ya ininya ya. Petik tanda kutip atas ya. Ini ya. Tapi untuk yang petik 1 dan petik 2 itu kalau untuk karakter bedanya tidak terlalu signifikan gitu ya. Ya bisa Anda pakai yang kutip 1 atau kutip 2, nggak masalah itu. Ya. Atau Anda punya jawaban yang lain? Sejauh ini menurut saya tidak terlalu bermasalah ya. Tapi biasanya kalau yang kutip 1 itu biasanya yang 1 huruf saja gitu ya. Yang biasanya cuma satu karakter gitu ya. 1 karakter itu biasanya pakai kutip 1, tapi pakai kutip 2 juga nggak masalah gitu ya. Jadi nggak terlalu signifikan bedanya. Dua-duanya bisa dijalankan. Coba nanti kita coba ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, saya lanjutkan ya. Ini select dengan where clause-nya ya. Nah, saya lanjutkan. Di dalam where clause tadi, kita juga bisa menambahkan operator-operator khusus di sini. Ya. Jadi, perintah SQL itu yang digunakan untuk memanipulasi data itu dilengkapi dengan operator khusus ini. Ya, ada beberapa di sini. Ada between, ada is-null, kemudian ada exist, kemudian like, kemudian ada in, kemudian distinct, ada group by, dan order by. Ya, kita akan lihat penggunaannya satu persatu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, between ini sebenarnya digunakan untuk menentukan nilai range tertentu gitu ya, dari suatu nilai ya, suatu tabel itu biasanya kalau IPK ada yang dari 2 sampai IPK kan rentangnya adalah 1 dan sampai 4 ya. Nah, dari situ kita bisa pilih. Misalkan kita ingin menentukan akan menampilkan seluruh mahasiswa, akan menampilkan seluruh data mahasiswa ya, data-data mahasiswa, atribut-atribut mahasiswa maksud saya, di mana IPK-nya antara 2 dan 3. Ya.
Nah, kalau antara 2 dan 3, 2 dan 3-nya itu masuk gitu ya. Jadi yang sama dengan 2 dan sama dengan 3 itu masuk ya. Oke ya. Nah, itu sebenarnya menggantikan sama aja dengan yang bawah ini perintahnya. Select bintang from mahasiswa where IPK lebih kecil sama dengan 2 ya. Jadi 2-nya kan masuk ya. And IPK lebih kecil sama dengan 3. Nah, kadang-kadang kalau nulis gini kan lupa sama dengannya kan jadi salah gitu ya. Jadi kalau between itu 2 dan 3-nya itu juga masuk. Ya. Jadi kalau ada IPK-nya sama dengan 2 itu juga masuk data yang ditampilkan. Oke ya, itu between ya. Oke, kemudian saya lanjutkan. Kemudian is null. Is null ini digunakan untuk mengecek apakah suatu nilai, suatu atribut itu bernilai kosong, bukan bernilai kosong ya, belum terdefinisi atau tidak. Ya, maksudnya kita belum kita isi gitu ya. Jadi belum kita isi itu sebenarnya bukan kosong, tapi dia ditandai dengan nul. Jadi tergantung deklarasi kita ketika kita mendefinisikan tabel, ya misalkan biasanya kalau Anda tuliskan semuanya not null semuanya, maka ya harus diisi, itu pasti ada isinya gitu ya. Nah, kalau tidak kita definisikan, maka kemungkinan kalau tidak kita isi juga tidak masalah ya. Tapi kita bisa cek data ini dengan menggunakan is null. Contohnya gini. Select bintang from wali where functional is null. Jadi kita ingin menampilkan atribut-atribut, seluruh atribut yang terdapat pada tabel wali, di mana fungsionalnya itu belum ada. Gitu ya. Jadi data dosen yang belum mempunyai fungsional itu yang akan ditampilkan. Gitu ya. Kemudian kalau yang bawah ini juga sama, select bintang from mahasiswa where alamat is null. Jadi data atau atribut-atribut mahasiswa, seluruh atribut mahasiswa akan ditampilkan di mana alamatnya is null. Jadi yang dengan syaratnya adalah alamatnya itu belum ada gitu ya di sini. Ya. Itu is null. Kemudian nah, kebalikan dari is null adalah exist. Kalau exist itu sudah memiliki nilai, ya. Apakah sebuah atribut itu memiliki nilai atau tidak? Ya. Jadi kalau select bintang from wali where functional exist, maka data-data atribut-atribut dari tabel wali itu datanya akan ditampilkan semuanya, ya. Ya, dengan syarat fungsionalnya itu ada, gitu ya. Jadi kalau semua kolom fungsionalnya itu terisi ya semuanya akan ditampilkan. Nah, seperti itu. Yang tidak ada fungsionalnya tidak akan ditampilkan, gitu ya. Sama juga dengan yang di sini, exist. Oke. Oke, sebentar saya tanya. Oke, selanjutnya adalah operator like. Ya, jadi like ini digunakan untuk mengecek apakah suatu atribut itu mengandung string atau karakter yang mirip. Ya. Nah, di sini ya. Select bintang from wali where nama like ya, tanda kutip persen Santo persen tanda kutip ya. Ini maksudnya adalah kita akan menampilkan data ya seluruh atributnya ya. Data dari wali ini seluruhnya, seluruhan atribut akan ditampilkan. Where namanya, berarti yang di mana namanya itu mengandung kata Santo ini. Jadi
di depannya nggak peduli apa, di belakangnya juga nggak peduli apa. Misalkan saya punya Bu Santosa gitu ya, berarti itu juga masuk. Kemudian Kasantona itu juga semuanya masuk, karena dia mengandung kata santo. Ya. Nah, kalau yang ini, yang di sini harus mengandung kata-kata kompleks, kemudian belakang dari kompleks itu bebas. Ya. Kompleks komplikasi misalkan, ya. Kemudian itu kemudian kalau pokoknya yang belakang ini bebas, mau apa saja asal mengandung kata kompleks itu yang akan ditampilkan. Itu ya. Oke, itu like ya. Kemudian ini bisa Anda coba sendiri ya nanti. Kemudian in ini untuk mengecek apakah suatu nilai itu terdapat dalam sebuah daftar himpunan nilai atau tidak. Misalkan ini. Jadi tampilkan seluruh data, seluruh atribut dari tabel wali, data-datanya, ya, tampilkan seluruh datanya. Tapi syaratnya adalah fungsionalnya dia asisten atau lektor, gitu ya. In, asisten, atau lektor. Ya. Jadi dua-duanya akan ditampilkan, yang asisten, yang lektor akan ditampilkan. Oke ya. Sama aja dengan kita menampilkan where, fungsional, asisten, or lektor, gitu ya. Tapi kan tidak mungkin asisten lektor, gitu ya, nggak mungkin. Dia dua itu nggak mungkin, ya. Jadi in, asisten, lektor. Kalau ada lagi, koma lagi, misalkan guru besar, gitu ya. Cuma kalau semuanya ditampilkan, ya kenapa ngapain ditulis ya? Ini kan kalau fungsional kan cuma asisten ahli, lektor kepala, guru besar, cuma 4. Jadi sebenarnya ya milik 2 itu ya oke lah. Kalau 3 sudah sebaiknya kebalikannya ya, misalkan not apa gitu ya, atau bukan asisten ahli, bukan lektor. Oke, contoh yang kedua ini tampilkan data-data mahasiswa di mana IPK-nya 2 atau 3, 2,5, 3 atau 3,5. Ini yang IPK-nya 2 akan ditampilkan, yang IPK-nya 2,5 akan ditampilkan, yang IPK-nya 3 akan ditampilkan, yang IPK-nya 3,5 akan ditampilkan. Itu maksudnya ya. Oke, itu operator in. Distinct. Nah, distinct ini menghilangkan duplikasi ya. Jadi kalau ada beberapa kata yang sama, itu kalau kita tambahkan distinct ya di depannya, maka dia akan ditampilkan satu kali saja. Gitu ya. Misalkan select distinct fungsional from wali. Ya, kalau kita cuma select fungsional from wali, pasti akan muncul asisten ahli, kemudian lektor, karena ada beberapa dosen kan yang mempunyai jabatan fungsionalnya asisten ahli, lektor ya. Kemudian, nah itu akan ditampilkan cuma satu kali saja. Ya, asisten ahli, kemudian lektor, gitu ya maksudnya. Kemudian select distinct nilai from nilai mahasiswa. Jadi misalkan nilai mahasiswanya ada A, B, C, D, E, kemudian datanya itu ada A, B, C, D, E, ya ditampilkan cuma sekali saja, A, B, C, D, E. Gitu. Jadi menampilkan data unik satu kali, gitu ya. Atau menghilangkan duplikasi. Kemudian top ini cuma menampilkan berapa baris pertama ya. Jadi kalau select top 10 ya 10 data yang aja kita tampilkan. Top 5 gitu ya cuma 5 data. Top 2 ya cuma 2 data gitu ya.
Ini yang top. Baik. Nah, sekarang Anda perlu perhatikan yang di sini, group by. Group by ini digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu. Jadi kita ingin mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu. Ya. Contohnya di sini select kode barang, kemudian sum. Nah, ini ada sum ini sudah masuk nanti namanya agregat function ya. Ini penjumlahan ya. Kayak di Excel gitu ya. Sum itu kan kalau Anda di Excel kan sum, kemudian kolomnya Anda drag gitu ya, dari kolom ini sampai kolom ini ya. Kalau di sini langsung sum stock, berarti seluruh kolom itu yang di kolom stock itu ya akan dijumlahkan gitu ya maksudnya. Oke. Baik, select kode barang, kemudian sum stock ya. Jadi kita akan menampilkan data, Kita akan menampilkan kode barang dan jumlah dari stok ini ya. Kemudian akan dikelompokkan berdasarkan kode barang. Ya. Jadi kode barangnya misalkan 1, ada 1, 2, 3 ya. Jadi 1 itu misalkan nama barangnya adalah gula pasir, 2 misalkan susu, 3 misalkan apa lagi? Minyak tanah misalkan. Nah, ketika dia masuk ke tabel barang gitu ya, tabel barang kan akan ada beberapa harga tuh. Nah, nanti kita akan lihat stoknya itu dijumlahkan berdasarkan kode barang tadi, gitu ya. Nah, karena dikelompokkan berdasarkan kode barangnya. Ya. Oke ya, itu group by. Kemudian contohnya juga di sini menggunakan group by, tapi ada klausa syaratnya juga di sini harganya kurang sama dengan 5.000. Yang harganya kurang dari 5.000 itulah yang akan dipilih, kemudian baru dijumlahkan, ya, dijumlahkan stoknya, ya, kemudian dikelompokkan berdasarkan kode barang dan harganya, ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah having. Having itu sama aja dia mempunyai, gitu ya, mempunyai, misalkan ya. Jadi memfilter baris-baris hasil pengelompokan. Ya, misalkan seperti ini. Kita akan menampilkan kode barang, kemudian harga, kemudian sum stoknya ya, jumlah stoknya akan ditambahkan dari tabel barang, kemudian akan dikelompokkan berdasarkan kode barang dan harga, ya. Kemudian yang akan ditampilkan adalah yang mempunyai stok lebih kecil sama dengan 10 saja, ya. Jadi yang lebih dari 10 yaitu 11 ke atas jumlahnya itu akan dihilangkan. Oke. Nah, itu group by, kemudian having dan apa tadi? Ada sum gitu ya. Sini sudah ada sum, nanti kita akan lebih bahas itu di agregat function setelah ini. Ya. Oke. Order by, kalau order by itu mengurutkan ya, mengurutkan berdasarkan kolom tertentu. Misalkan kita akan kita kelompokkan berdasarkan nama barang, kemudian kita lakukan ascending, ya. Dari kecil ke besar, ya. Misalkan dari huruf A sampai Z, ya. Kalau kebalikannya descending dari Z sampai A, ya. Balik seperti itu. Oke, ya. Kalau dari 1 sampai 10 itu ascending, kemudian kalau dibalik ya 10, 9, 8 dan seterusnya. Ya, berdasarkan urutannya ya, mengurutkan data berdasarkan kolom tertentu. Ya, seperti Anda lihat di Excel sama ya. Nah, ini penjelasan penggunaan klausa-klausa khusus tadi ya. Misalkan, nah ini kita coba ya.
cara kerjanya ya, karena Anda akan sering menggunakan ini nantinya. Ya, baik. Ini ada query, jadi query-nya adalah akan menampilkan player number saja ya. Lihat select player number ya. Kemudian tabelnya adalah namanya penalty ya. Di select player number from penalties ya. Jadi tabelnya namanya penalty. Kemudian nah, where clause-nya lihat. Where amount lebih besar 25, kemudian group by dikelompokkan berdasarkan player number-nya dari berdasarkan kolom player number, kemudian having count bintang lebih dari 1 ya. Nah, ini count ini juga perintah aggregate function juga nantinya ya, count bintang ya, menghitung baris ini ya, count ini. Jadi kita akan melihat yang barisnya itu lebih dari 1. Maksudnya adalah yang player number-nya itu nanti disebut 2 kali gitu ya, di counting 2 kali sama gitu ya. Kemudian order by player number akan diurutkan berdasarkan player number. Kalau tidak ada tandanya seperti ini, order by player number berarti ini ascending ya, dari kecil ke besar ya. Kalau ascending itu tidak perlu kita deklarasikan, dia sudah nanti ngurut sendiri. Ya. Kalau order by seperti ini. Baik. Nah ini langkah-langkahnya kita lihat ya, supaya Anda paham dulu. Ini keseluruhan tabel isinya seperti ini ya. Jadi field-fieldnya ada payment number ya, kemudian ada player number, kemudian ada payment date ya, kemudian amount. Jadi payment number itu nomor pembayaran, kemudian player numbernya adalah nomor playernya, kemudian payment date-nya itu tanggal pembayarannya, kemudian amount-nya besarnya berapa ya. Oke, lihat dari pertama, select player number. Ya, kalau ini kan harusnya cuma ditampilkan player number-nya saja sampai akhir gitu ya, berapapun jumlah datanya ya, jumlah barisnya berapa atau. Nah, tapi supaya Anda lihat bahwa ini tabelnya field-fieldnya ini saja ya, ditampilkan dulu ya. Jadi from harusnya ini cuma 1 aja di sini. Tapi ini kan kita mau melihat cara kerjanya ya. Oke, select player number from penalties ya, where amount lebih besar 25. Nah, jadi ini yang pertama sebenarnya ini keseluruhan datanya ya. Datanya akan ditampilkan semuanya dulu ya. Ya. Oke, ini sebenarnya lebih dari 7 number payment-nya ya. Nanti di sini ada muncul elemen 8. Oke. Nah, yang kedua adalah klausa where clause yang pertama ini amount yang dipilih adalah lebih besar dari 25. Lihat di sini dari data yang ada di sini ya, yang lebih besar dari 25 kan ada player number 6 ya, 100 ya, kemudian player number 44 75, 27 juga masuk ya, player number 27 itu 100, kemudian 100 player number 104 juga 50. Nah, yang di sini yang P number 44 ini karena dia 25 dia nggak masuk ya. Ya di sini nggak masuk. Kemudian yang ke sini player number 8 25 dia juga tidak masuk ya. Ya. Dan di sini player number 44 dia 30 dia masuk ya. Yang sini tadi nggak masuk. Pada payment nomor 5 dia nggak masuk ya karena dia cuma 25 ya. Jadi kalau dilihat yang 25 itu akan dihapus. Nah, sini lihat. Nah, di sini jadi ada 1 2 3 4 5 6 dihapus ya karena amount-nya 25 saja, kurang dari
kurang dari 25 ya, sama dengan 25 ya maksudnya. Yang kita pilih kan lebih dari 25. Ya. Nah, di sini ada tambahan satu di sini yang payment ke-8 itu ternyata mon-nya 75. Nah, dia player number-nya 27. Nah, ini hasil dari where clause-nya yang pertama. Oke. Kita sudah dapat ini ya. Kemudian kita group by player number. Maka kita akan kelompokkan berdasarkan player number. Dikelompokkan berdasarkan player number. Lihat di sini yang tadinya acak-acakan di player numbernya ya 6, 44, 27, 104, 44, 27, maka di sini akan dikelompokkan dari atas. 6 ya karena cuma satu ditulis sekali, kemudian 44 ada dua ya yang masuk di sini 44, kemudian setelah itu 27 juga ada dua dituliskan dua kali ya, kemudian yang selanjutnya yang terakhir adalah 104. Nah, ini sudah tergrup ya. Tergrup ya. Sini kan sudah dituliskan per grupnya. Ini player number 6, ini 44, kemudian 27 dan 104. Tuliskan seperti ini. Oke, kemudian lihat lagi dia having count bintang lebih besar 1. Lihat. Nah, dari yang sudah kita grupkan tadi kan ada yang hanya tersebut satu kali ya, 6 ya, kemudian dan 104. Nah, di sini yang akan ditampilkan yang mempunyai penyebutan atau baris yang lebih dari satu di sini, count bintang lebih dari satu, sehingga yang cuma satu tadi, yang cuma satu baris tadi itu dihilangkan, sehingga yang kita dapatkan 44 dan 27. Oke. Nah, dengan perintah select tadi, karena kita ingin menampilkan player number-nya saja, nah, sehingga kita di sini tinggal pilih yang player number saja. Ya, having-nya tadi kita having count bintang tadi cuma lebih dari satu tadi ya. Nah, kemudian kita select tadi, maka akan muncul 44 dan 27 saja ya. Kemudian setelah itu order by player number ya. Nah, sekarang diurutkan dari kecil ke besar seperti ini. Oke ya, itu ya ditampilkan ya. Oke. Bisa dipahami ya, ini cara kerjanya ya. Seperti itu ya. Jadi itulah cara kita mengurutkan prosesnya ya. Dimulai dari tabel keseluruhannya dulu, kemudian where clause-nya apa gitu ya, kemudian di group by ya. Jadi apa ya. Kemudian kita yang mempunyai juga ini ada mempunyai count bintangnya lebih dari satu di sini ya. Kemudian order by player number ya. Di sini ya, select-nya sudah ketemu ya di sini. Dan kita dapatkan select player number ya, berarti ya cuma yang player number saja. Nah, kalau menurut saya ini harusnya di sini ada kata-kata select distinct ya. Select distinct player number. Ya, karena di sini cuma ditampilkan satu kali ini sih. 44 27 ini. Ya. Nah, kan ini di counting dua kali ini. Di sini ya. Jadi harusnya select distinct player number gitu ya. Baru seterusnya. Nah. Oke. Oke, itu penjelasan saya mengenai operator-operator khusus, group by, having, dan order by, gitu ya. Nanti bisa dicoba lagi. Nanti setelah ini ada tugas buat Anda yang Anda kerjakan, nanti dikumpulkan minggu depan.
sudah saya upload di Spada juga, ya, supaya Anda berlatih. Ya. Oke, sekarang penjelasan sedikit mengenai agregat function. Agregat function ini sebenarnya Anda sudah paham ini, karena sudah pernah Anda gunakan di Excel, ya. Ada average, ya. Average itu untuk mencari rata-rata. Kalau count ini, count juga ada kan, count di Excel juga ada. Ini menghitung baris ya. Kemudian ada max, itu yang nilai yang paling tinggi, minimum yang paling rendah, sum itu penjumlahan. Oke, average, ya, lihat kita akan mencari average harga, ya, dari tabel barang, ya. Kalau yang di bawah ini adalah average IPK, ya, dari tabel mahasiswa, ya. Kemudian apa lagi? Sum, kalau itu menjumlahkan, ya, jumlah harga, misalkan keseluruhan tadi dijumlah, ya, harganya, ya. Kemudian SKS, kalau ini dari tabel mahasiswa, ya, misalkan mahasiswa jumlah total yang diambil SKS-nya berapa, itu bisa ditambahkan di sini. Itu sum. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah count, yaitu menghitung jumlah baris record, ya, tadi. Select count nama barang tadi juga sudah, ya, di sini, ya, penggunanya tadi ada di sini, ya. Count bintang lebih besar 1, ya. Jadi yang seluruhnya ini kan yang disebut 2 kali kan di sini. Lebih besar dari 1. Nah, oke, ya. Oke, kemudian itu count tadi, count itu menghitung baris, ya. Kemudian max itu mencari nilai maksimum dari harga. Apapun itu, ya, maksimum IPK, maksimum harga, maksimum, pokoknya yang data numerik yang bisa dilakukan di sini. Minimum, ya, berarti yang paling kecil nilainya, atau IPK paling kecil, ya, seperti itu. Oke, nah itu adalah penjelasan saya mengenai data manipulation language dan juga aggregate function. Sekarang saya akan mendemokan ke Anda, ya, tadi perintah-perintah yang tadi sudah saya lakukan dengan menggunakan saya belum menjalankan. Saya akan menjalankan screen-nya mana sih? Bentar. Saya balik dulu, ya. Oke. Ya. Oke, saya akan share screen dulu. Share screen mengenai, ya, sini, ya. Ini, ya, saya di sini. Oke. Nah, saya akan menjalankan sum-nya terlebih dahulu. Pertanyaan saya dulu, Anda sudah menginstal sum apa belum, ya? XAMPP, ya, sum ini. Nah, ya, ini kelihatan, ya, di sini ada sum control ini, ada nggak? Ya, di sini kelihatan nggak ini? Sum control panel ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, ya? Ya. Jadi kalau Anda belum menginstal sum, silakan Anda download dulu sum-nya, kemudian Anda install, gitu, ya. Nah, ketika setelah selesai install semuanya sudah jalan, gitu, ya, sudah selesai, tidak ada message apapun, maka yang Anda lakukan pertama kali adalah menjalankan sum-nya ini. Ya. Jadi cari dari dari Windows ini, ya, Windows-nya ini, kemudian cari sum-nya, ya. Nah, Anda bisa cari macam-macam. Nah, seperti ini, sum ini. Nah, ini muncul, ya. Sorry. Sum. XAMP. Nah, kontrol panelnya Anda klik dulu. Nah, di sini akan muncul kontrol panelnya seperti ini.
Nah, Anda jalankan dulu Apache dan MySQL-nya. Apache ini karena dia sebagai web servernya dan MySQL ini sebagai server dari MySQL kita. Ya, saya jalankan ya, supaya kita bisa akses dia dari web. Ya. Seperti ini. Oke, nah ini sudah running semuanya ya. Kemudian kita masuk ke browser. Ya. Browsernya saya pakai yang ini. Browsernya kelihatan nggak ya? Sekarang. Terlihat. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, Pak. localhost ini kelihatan ya. Nah, saya jalankan Iya, localhost. Pak. Iya, Pak. Kan ya. Nah, kalau kita jalankan, kalau sum-nya tadi sudah jalan benar, maka dia akan jalan ini. Ya, ada sportnya seperti ini, ya. Application, FAQ ini dan seterusnya. Nah, fokus dulu ke PHP MyAdmin ini. Karena inilah yang nanti akan kita gunakan untuk memanage basis datanya. Karena tadi kita sudah jalankan juga PHP MySQL-nya, maka dia akan jalan. Ini kita lihat dulu ya. Nah, inilah tampilan dari MySQL. Ya. Jadi kalau kemarin saya kan mencontohkan ke Anda kan pakai MySQL server, MySQL-nya dari text mode ya, text mode. Nah sekarang ini sudah berbasis web ya menggunakan PHP MyAdmin ini. Ya di seluruh di bagian kanan ini adalah database yang ada di dalam SQL ini, MySQL ini. Jadi yang bawaan dari MySQL itu adalah information schema, kemudian MySQL, performance schema, PHP MyAdmin sama test ya. Sedangkan yang saya buat itu ada company, kemudian ada universitas, kemudian ada Northwind. Nah, Northwind ini Anda bisa buat juga ya. Anda bisa searching di internet ya. Northwind database gitu ya. Nanti akan Anda dapatkan apa? Akan Anda dapatkan perintah-perintah SQL-nya, DDL-nya maupun insert-nya ya untuk menginsert datanya. Sehingga tinggal Anda jalankan, ya, itu ada petunjuknya untuk menjalankan. Nah, nanti Anda bisa dapatkan database Northwind ini berikut di dalamnya tabel-tabelnya. Oke, tadi untuk create database kan langsung di sini ya, create database. Gitu. Biasanya kalau saya kemarin kan dari konsol, nah ini kita jalankannya dari sini saja. Nah, seperti ini. Oke ya. Oke, saya akan mencoba yang tadi sudah saya buat ya, yang tadi kita cobakan yaitu untuk dosen wali dan dosen wali dan mahasiswa ya. Saya sudah buat di database universitas. Nah kalau dari sini Anda tinggal mau buat database baru itu tinggal new gitu aja ya. Terus ketika nama database-nya misalkan database coba ya. Coba gitu ya. Create gitu aja langsung. Nah, otomatis dia muncul. Sebenarnya tadi yang saya lakukan tadi adalah sebenarnya kita melakukan create database coba gitu ya. Misalkan di sini coba saya buat yang kemarin itu create database apa misalkan company sudah ada database coba 1 misalkan. Nah, seperti ini Kagu. Nah, juga ada ya. Nah, gitu aja sebenarnya ya. Nah, kalau kemarin kita tinggal menggunakan use dan sebagainya, kalau kita di sini tinggal klik aja gitu ya. Klik yang database-nya baru kita buat tabelnya.
Contohnya di sini tadi yang universitas ini coba ya. Nah, ini sudah ada 2 buah tabel yang saya buat ya. Ada tabel mahasiswa dan tabel wali. Jadi kalau kita mau lihat struktur dari tabelnya ya kita klik saja ini mahasiswa. Nah, ini struktur tabelnya. Kita pilih di sini struktur. Nah, ini strukturnya. Struktur dari tabel mahasiswa itu ada nomor mahasiswa, nama, SKS, IPK, dan ID wali. Ya. Oke ya. Nah, cara membuatnya pun enak di sini juga ya. Tinggal Anda masuk ke tabel tadi ya, misalkan di tabel coba tadi, misalkan. Nah, create table ya, langsung. Nah, create table langsung ke sini namanya aja, nama misalkan tabelnya apa? Tabel kan di sini coba masih wali misalkan. Nah, number of kolomnya berapa? Mau dibuat field-fieldnya tadi ada berapa? Kode wali, NIP, fungsional ya 3, nanti 3 aja. Nah, go. Nah, tinggal diisikan. Misalkan di sini kode wali, ya, kemudian NIP itu char kan. Nah, ini kita pilih karakter. Nah, kita pilih aja, nggak perlu kita. Nah, ini saya tunjukkan ini supaya Anda nama. Oh, berarti 4 ya, harusnya tambah 1 lagi tadi. Kode wali NIP nama ini varchar. Varcharnya terserah mau lengthnya 255 berapa? 40. Ini kalau ini tadi 12 gitu ya. Nah, integer yang usah dikasih. Kemudian nanti kita tentukan primary key dan seterusnya itu di sini juga bisa ya. Oke, ini kita jalankan dulu lah. Go ya, jalankan. Nah, ini menambahkan satu lagi kolomnya fungsional. Fungsional ini juga varchar. Ya. Oke, ini ada save ya. Setelah selesai. Nah, ini kalau mau lihat SQL juga bisa nih. Di preview SQL-nya. Ini lama ya. Saya save dulu lah. Bisa save dulu. Nah, yang selesai udah jadi ini. Nah, ini tadi. Oke, ya seperti itu ya. Nah, besok kalau Anda ya mau buat lagi ya tinggal seperti itu saja ya. Oke, yang lainnya dia tidak saya tuliskan. Nah, saya akan pakai yang sudah saya buat di sini ya. Yang sudah saya buat itu yang di tabel universitas di sini. Di database universitas yaitu ada mahasiswa ya. Mahasiswa baru 1 nilainya, kemudian wali berapa? Wali sudah ada 1 2 3 4. Nah, sekarang kita tambahkan yang mahasiswa. Oke, kita pakai SQL saja. Nah, kalau seperti ini juga bisa sih nambah langsung di sini. Add gitu ya. Oke, tapi saya pakai SQL-nya dulu lah. Untuk melihatkan. Jadi insert into mahasiswa. Ya, kemudian values. Oke.
apa ini isinya? Yang pertama adalah NIM ya. NIM ya. NIM itu 1, 2, 3, 12.005. Nah, ini kemudian namanya Joko San. Ya. Ini kemudian SKS-nya dia sudah dapat 20, kemudian IPK-nya 3,15. Ya. Nomor mahasiswa, nama, SKS, IPK, ID wali, ya, koma ya. Nah, sini ada ID walinya, misalkan 3, ya. Ini kita eksekusi. Ada yang salah? Apa ini? Foreign key fields. Constraint mahasiswa, ID wali, person wali. Kita lihat dulu ID walinya ada nggak? Walinya coba kita lihat. Oh, di sini tidak ada yang dosen yang kode walinya 3. Itu berarti saya harus ubah. Duh, kesimpan nggak tadi? Waduh, nggak simpen. Nah, kalau seperti ini Anda harus punya notepad ya. Notepad dituliskan dulu di notepad, kemudian di copy di sini ya. Harusnya gitu ya. Supaya enak. Ini misalkan. Oke, saya select. Apa tadi? Insert. Oke lah, saya tuliskan di sini dulu, nanti saya copy. Insert into mahasiswa values. Tapi NIM-nya 1, 2, 3, NIM-nya ya 0, 1, 2, 4 dan seperti ini. Koma, kemudian namanya adalah tadi adalah Joko. Oke, kemudian IPK-nya yang dia sudah dapat 20, kemudian IPK-nya 3,25. Nah, 3,24. Apakah sudah benar ini? Saya copy dulu. Doesn't match. Apakah yang salah? NIP Joko Santus. NIP nama apa lagi? NIP nama SKS. Ya, kurang 1. Kode walinya tadi. Tadi kan 3 nggak boleh ya, karena belum ada isinya, kita ganti dengan 1. Ya. Nah, bisa ya sekarang. Nah, kalau kita mau lihat, ya kalau perintah mau melihat kan SQL-nya select bintang from mahasiswa ya. Kalau di sini langsung perlu saja. Nah, ini yang mahasiswa. Di sini sudah ada 2 ya. Joko Santoso sama Siswanto. Nah, ini. Oke, saya tambahkan lagi lah. Aduh, ini sempat. Tambahkan lagi ya, supaya apalah. Insert into
mahasiswa values. Nah, Anda bisa buat kayak gini ya. Tadi 1, 2, 3, 4. Aduh, sudah low baterainya. Sebentar dulu ya, saya charge dulu. Oke. Ya. Kemudian 2, 3, 4. 2 misalkan ya. Ini IP-nya, kemudian namanya adalah Santi misalkan. Kemudian IPK-nya yang sudah diambil 22, IPK-nya 3,25, kemudian kode dosennya adalah 2. Sini koma, ke sini ya. Bisa saya ulang seperti ini. Copy ke bawahnya. Ini. Mati misalkan namanya 18. IPK-nya misalkan 2,92. Ini ya, ini tadi itu 1, 2, 4. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, saya jalankan. Oke. Nah, 2 ya, berarti kita lihat lagi. Nah, sudah dapatkan ya. Nah, ada 4 mahasiswa sekarang. Siswanto, Joko, Santi, Wanti. Nah, oke ya. Nah, sekarang kita akan main-main di SQL-nya di sini. Oke, nah, select bintang from mahasiswa where ya tadi IPK sama dengan atau di bawah ya, di bawah 3.00 gitu. Misalkan IPK. Oke, nah ini kita jalankan. Nah, dia akan muncul. Atau yang IPK-nya di bawah 3 itu ini. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian tadi misalkan saya akan menampilkan mahasiswa select where nama mahasiswa, strukturnya tadi gimana? Struktur tampilnya dulu. Nama like ya. Like, kemudian persen anti gitu ya. Coba. Gini. Maka yang muncul adalah yang mengandung kata anti. Nah, itu ya. Nah, tinggal dicoba saja ya yang lain-lainnya. Oke, untuk yang agregat function-nya tadi ya misalkan select from mahasiswa, select bintang from mahasiswa where misalkan di sini select APG IPK tadi.
Ini ya. Jalan. Nah, ini average IPK-nya segini. Oke ya. Nah, kalau yang lainnya lagi select sum SKS misalkan, sum SKS. Saya juga WR1 juga nggak apa-apa. Jalankan juga. Nah, sum SKS-nya ternyata 78. Nah, seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan atau ada yang belum bisa menginstal SQL server sum-nya ini ya. Saya akan berhenti sampai di sini. Saya akan melihat atau menjelaskan tugas kuisnya ya. Saya jalankan lagi sebentar. Saya balik dulu ke sini. Sepadanya belum terbuka sebentar ya. Sepada. Database. Oke, ini ada tugas. Nah, ini. Kuisnya mana? Kuis soal kuis. Nah, ini. Saya screenshot dulu ya. Ini sudah ya, sudah ke-share ya. Oke, ini ya. Ini ada kuisnya ya. Silakan Anda perhatikan ya. Jadi ini ada tabel seperti ini. Ada tabel seperti ini, kemudian Anda membuat tabel pegawai ini pakai ya create table ini, kemudian ini tipe datanya Anda tentukan sendiri ya. Kemudian setelah itu tambahkan kolom tunjangan anak di sini, nanti ada tunjangan ya. Jadi ini sebenarnya memperhatikan semuanya. Kemudian isikan kolom tunjangan anak sebesar 5% dari gaji pokok per anak. Nah, maksimum 2 anak. Nah, ini Anda coba ya. Silakan dikerjakan semuanya ini di MySQL ataupun SQL Server, monggo nggak masalah Pak tadi itu. Nah, kemudian perintah SQL-nya beserta screenshot dari hasil yang Anda running itu ya. Kan ketika Anda selesai membuat perintah SQL-nya, Anda jalankan kan muncul hasilnya. Itu Anda capture, kemudian Anda tulis di Word-nya, disimpan di Word ya. Kemudian Anda upload ke Spada. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Minggu depan saya akan masih melanjutkan materi kita tentang data manipulation language ini. Tapi kalau ini baru satu tabel, bagaimana kalau dia 2 tabel gitu ya? 2 tabel itu bagaimana kita menampilkan data-datanya tadi ya. Tadi kita sudah buat 2 buah tabel, yaitu tabel wali dan tabel dosen, tabel wali dan tabel mahasiswa. Nah, itu besok akan kita gunakan untuk mendemonstrasikan bagaimana sih join antar 2 buah tabel itu untuk menampilkan data-data yang
berada di kedua buah tabel tadi. Jadi kalau data tadi tidak ada di tabel yang pertama, mungkin ada di tabel kedua. Nah, itu yang kita tampilkan. Oke, baik. Saya rasa untuk hari ini demikian. Silakan Anda pelajari lagi ya. Jadi materi soal kuis yang saya buat ini kalian mereview ya dari DDL, Data Manipulation Language, sampai dengan agregat function-nya. Ya, silakan dicoba. Dan jangan lupa di-upload di Spada paling lambat minggu depan. Ya. Baik, saya rasa demikian untuk hari ini ya, karena sudah azan asar ini. Baik, kita akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama ya. Ya.